Orang beriman cara berpikirnya, melihat situasi, kondisi apapun berbeda dengan dunia ini. Hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan. Cara pandang orang beriman itu. Mari saya ajak kita semua membaca dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang ke-25 sampai kitab Bilangan pasal yang ke-14 sampai ayat yang ke-9. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Keadaan kita sekarang adalah hasil dari cara pandang iman kita di masa lalu. Keadaan kita sekarang. Ya. Itu sebabnya cara pandang iman kita hari ini menentukan bagaimana kehidupan kita di masa mendatang. Ya, bacaan firman Tuhan Bilangan 13 pasal 13 ayat 25 sampai Bilangan pasal 14 ayat ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Saudara kasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan, ini kisah tentang ke-12 pengintai, ya. Ke-12 orang pilihan yang terbaik dari setiap suku bangsa Israel. Tuhan perintahkan kepada Musa, pilih orang terbaik, orang yang paling the best dari setiap suku. Ini bukan orang sembarangan saudara, 12 orang ini untuk mengintai negeri Kanaan. Nah ayat 25, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 12 orang itu pulang. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi yang pertama mereka memberi kabar positif, ya, kabar yang menyenangkan. Lalu ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring. Dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa
dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada mereka umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, ayat yang terakhir. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, orang terbaik dipilih Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, ketika mereka 40 hari mengintai, mereka kembali memberikan laporan, saudara, ada dua pendapat. Pendapat terbanyaknya berkata, waduh memang betul, negerinya sangat baik, berlimpah susu dan madu. Tetapi di sana orangnya kuat-kuat, bahkan mereka seperti raksasa, kita seperti belalang, bahkan sebagian dari mereka kanibal, ya, makan orang. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, 10 orang terbaik takut, tetapi ada 2 orang yang terbaik berbeda, saudara kasih dalam Tuhan. Apa yang Kaleb katakan di ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara kasih dalam Tuhan, argumen Kaleb itu tidak kuat. Kaleb tidak bisa mematahkan 10 orang itu. Artinya saya mau katakan di sini mungkin saja benar apa yang disampaikan oleh 10 orang itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kaleb tidak punya argumen yang kuat. Kaleb hanya punya iman bahwa kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Pelajaran penting apa yang kita dapat dari cerita ini? Yang pertama, saudara, bagaimana cara pandang iman kita yang semestinya? Yang pertama, saya simpulkan, memandang janji Tuhan ya dan amin. Amin. Pandang janji Tuhan ya dan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, Kaleb tidak punya argumen yang kuat untuk mematahkan argumen 10 orang itu. Suara mereka lebih banyak dan bangsa itu lebih percaya kepada 10 orang itu. Bahkan mungkin Musa dan Harun, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, Kaleb melihat pengalaman bangsa itu, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, meskipun ada orang hebat, meskipun ada orang raksasa, meskipun ada orang yang kuat-kuat, tapi kalau janji Tuhan ya dan amin. Jangankan manusia raksasa, laut Teberau aja bisa dibelah oleh Tuhan, karena Tuhan menggenapi janjinya. Amin. Nah saudara kasih dalam Tuhan, 10 orang terbaik ini tidak melihat akan janji Tuhan. Seolah-olah janji Tuhan itu hanya untuk memuaskan telinga saja. Ini hanya khotbahnya Musa saja untuk menghibur. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka lupa kedahsyatan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan berperang ganti mereka mengalahkan tentara-tentara Firaun. Bagi manusia tidak mungkin laut terbelah, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ingin menepapi janjinya, bahwa mereka akan dibawa ke negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri Kanaan. Itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan. Ini yang saya mau ingatkan kepada kita semua. Orang yang beriman, dia selalu memandang akan janji Tuhan, ya dan amin. Dia nggak khawatir, ya. Dia nggak akan ragu akan janji Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Meskipun secara manusia dia tidak punya argumen yang kuat. Dia hanya berkata dengan iman saja kita pasti menang. Bagian dasarnya kita mesti menang karena Tuhan yang menyertai. Kalau janji Tuhan gak pernah meleset. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau janji Tuhan pergi dan Tuhan akan berikan, Tuhan pasti berikan. Betul, Tuhan tidak pernah berjanji. Kalau Tuhan kasih janjinya, perjalanannya mulus.
Tuhan tidak pernah berjanji, oh tidak ada badai, tidak ada laut teberau, tidak ada orang-orang raksasa, ya. Tidak ada kekeringan di padang gurun. Tuhan tidak berjanji. Tapi Tuhan berjanji negeri Kanaan itu engkau akan mendudukinya. Jadi yang pertama sudah kasih dalam Tuhan, pandang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apapun masalah di hadapan kita, orang-orang seperti raksasa kata 10 pengintai itu, bahkan mereka suka makan orang lagi ya kan, tidak menghalangi janji Tuhan. Negeri itu harus diberikan karena itu janji Tuhan. Dan hari ini saudara, gak usah takut. Ya. Jangan takut. Itu sebabnya apa yang dikatakan Yosua pada pasal 14 ayat yang ke-9 yang terakhir tadi. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jangan berontak kepada Tuhan. Jangan sangkal Tuhan. Jangan mengecilkan Tuhan. Jangan menggeser Tuhan dari prioritas kehidupan kita, saudara. Kita harus percaya kalau kita meragukan Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau engkau ragu, tetapi kalau engkau beriman, kau akan melihat kemenangan. Karena janji Tuhan. Tuhan menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Jangan berontak, artinya taat saja, setia saja, percaya saja pada janji-janjinya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama, pandang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, pandang Tuhan dan penyertaannya. Amin. Pandang Tuhan dengan penyertaannya, saudara kasih dalam Tuhan. Orang itu melihat, waduh, orang-orangnya sangat menakutkan. Tetapi Yosua bilang, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Waduh, pandang Tuhan dengan penyertaannya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Pandang Tuhan dengan kuasanya. Pandang Tuhan dengan kebaikannya. Pandang Tuhan dengan penyertaannya. Pandang Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Itu saja yang dipandang. Gak usah lihat dengan keadaan dunia ini. Gak usah terlalu stres dengan angka-angka yang kok yang positif makin bertambah. Yang mati makin bertambah. Lama-lama stres kita. Kita sakit, kita mati bukan karena corona, karena ketakutan. Iya kan? Kalau kita pandang yang lain, saudara, hidup kita kehilangan damai sejahtera. Pandang Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang menyertai. Itu yang dikatakan Yosua. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Itu sebabnya Raja Daud begitu luar biasa. Dia begitu confident. Dia katakan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab dia beserta denganku. Bahkan gadanya dan tongkatnya selalu menghibur aku. Amin. Gada dan tongkat Tuhan selalu menghibur kehidupan kita. Gak apa-apa kita ada di rumah. Gak apa-apa kita kerja di rumah. Gak apa-apa kita beraktivitas di rumah. Sudah kasih Tuhan. Yang utama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pandang itu. Itu yang kita taruh dalam mindset kita, saudara. Ya. Pandang Tuhan. Nah yang ketiga, sudah kasih dalam Tuhan. Sebagai poin yang terakhir. Memandang keadaan dengan positif. Bahwa segala sesuatu adalah pelajaran yang berarti. Amin. Pandang segala sesuatu dengan yang positif, saudara. Bahwa segala sesuatu ada pelajaran, ada hikmatnya yang bisa kita petik. Orang beriman selalu positif thinking. Dikatakan di Amsal, saudara. Aku melihat, aku mempelajari semuanya. Amsal itu orang yang berhikmat. Hikmatnya datang dari Tuhan. Nah orang beriman dia memperoleh pasti ada hikmat dari Tuhan. Nah orang yang mendapat hikmat dari Tuhan dia selalu melihat segala sesuatu dengan positif. Ada maksud baik dari Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah. Itu sebabnya sebagai ayat terakhir. Coba kita lihat dalam next. Yakobus 1 ayat 2-4. Firman Tuhan berkata, ini judul perikopnya iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Perhatikan warna kuning. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara kasih dalam Tuhan, judul perikopnya iman dan hikmat. Inilah ciri-ciri orang yang beriman dan orang yang berhikmat, saudara kasih dalam Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya, apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang kurang beriman, mereka beranggap bahwa pencobaan itu, ini malah petaka. Ini kalau orang Manado bilang, ini soe-soe ini. Mungkin nafsu saya nggak bagus kali. Bagi orang kurang beriman menganggap ini sesuatu yang negatif. Tetapi orang yang beriman, orang yang berhikmat, ya, menganggap segala sesuatu pencobaan itu suatu kebahagiaan. Kenapa? Karena dia sadar setiap pencobaan, setiap tantangan ada maksud Tuhan membawa kita pada kesempurnaan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, sempurnalah kamu sebab Allah di Bapa di surga adalah sempurna. Jadi sudah kasih dalam Tuhan. Gak usah takut, gak usah cemas, gak usah aduh ini pandemi kapan selesainya. Percaya saja janji Tuhan. Amin. Percaya saja janji Tuhan. Tuhan tidak pernah meleset. Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya, saudara kasih dalam Tuhan. Percaya saja. Punya pikiran yang positif. Bahwa Tuhan mau mendidik kita kepada kesempurnaannya. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Tetap kuat, tetap bersemangat, tetap teguh dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa pandemi ini pasti akan berlalu.